之对抗，小子，这是怎么回事？等会儿，他乖乖束手就擒。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Akhirnya setelah sekian lama, Wonderland kembali hadir. Jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Wonderland season yang kelima episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-225 sampai 226. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Apalagi sudah hampir 3 bulan series ini tidak hadir, jadi pastinya ingatan kita tentang series ini sudah agak-agak lupa. Pada 3 bulan lalu, Xingyun dan teman-temannya telah dikepung oleh para God Monarch di tanah Valen God. Mereka begitu kesal dengan kesombongan yang Xingyun tunjukkan. Jadi pada akhirnya pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka. Walaupun orang-orang ini adalah para God Monarch, tapi di hadapan Xingyun mereka bukanlah apa-apa. Seberapa keras pun mereka memberikan perlawanan, Xingyun dan mudah mengimbangi serangan mereka. Bahkan dan mudahnya juga dia itu memberikan serangan balik kepada mereka. Selain Xingyun, Tetua Bayu juga telah membuat para God Monarch kebingungan. Karena bagaimanapun, Bayu itu baru saja menjadi God Monarch, namun bagaimana bisa kekuatannya melebihi mereka. Alhasil, kekuatannya pun membuat mereka kesulitan. Pada akhirnya, para God Monarch paham mengapa Raja Dewa Hitam berhasil dikalahkan oleh mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Para God Monarch yang berusaha untuk menyerang Swander berhasil digagalkan oleh Yanran. God Monarch Xingyuan agak kesal sebab dia tak menyangka gadis ini memiliki kekuatan untuk bisa menahan serangannya. Ternyata sejak tadi dia ini telah menggunakan sebuah klon. Xingyuan kini mulai memfokuskan dirinya untuk bertarung dengan Yanran. Dan pertarungan sengit pun langsung saja terjadi di antara mereka. Sedangkan di sisi Xingyun, dia itu juga sedang disibukkan dengan sebuah pertarungan menghadapi God Monarch berambut merah yang sampai saat ini kita masih belum tahu siapa nama beliau. Dalam pertarungan itu, Xingyun bersama dengan teman-temannya berhasil menekan para God Monarch. Tidak yang berhenti begitu saja, Xingyun bahkan meminta mereka untuk kembali menyerang dirinya. Permintaan Xingyun dikabulkan karena kini ketiga God Monarch akan bersama-sama dalam menghadapinya. Bahkan mereka juga langsung membentuk sebuah formasi agar Xingyun bisa segera dihabisi. Mereka yakin dengan formasi ini Xingyun pasti akan segera meninggoy. Sadar Xingyun dalam bahaya, Bayu bersama para muridnya berusaha untuk memberikan bantuan. Hanya saja ledakan dari formasi ini begitu kuat dan bahkan bisa memukul mundur mereka. Para God Monarch begitu yakin dengan formasi pembasmi dewa yang mereka bentuk pasti tak akan bisa Xingyun tahan. Bahkan seorang God King saja akan sangat kesulitan untuk bisa menahannya. Meskipun formasi ini begitu mengerikan, tapi Xingyun tak takut dan akan menghancurkannya. Di sisi lain, Yanran itu berhasil membuat Xingyuan kewalahan. Dia pun segera memberikan bantuan kepada Xingyun yang sedang terkena serangan. Namun, para God Monarch tidak akan membiarkannya mengganggu formasi mereka. Di tengah kekhawatirannya itu, Xingyun pun akhirnya menyadari kalau dirinya itu bisa menyerap kekuatan dari petaka ilahi. Jadi karena itulah dia berencana untuk menyerap kekuatan dari formasi pembasmi dewa ini. Pada awalnya, para God Monarch tidak tahu apa yang sedang dia lakukan dan hanya menganggap Xingyun sedang pasrah. Hingga pada akhirnya, para God Monarch pun sadar kalau kekuatan dari formasi mereka ini sedang dihisap. Mereka yang panik kembali meningkatkan serangan dari formasi itu. Tindakan mereka itu sempat membuat Xingyun kesakitan. Tapi dia tidak menyerah dan terus saja memberikan perlawanan. Yanran juga berusaha untuk menghancurkan formasi ini yang membuat para God Monarch sedikit panik. Hingga akhirnya Xingyuan kembali bangkit untuk bisa menahannya. Kembali kepada Xingyun yang sejak tadi dia itu terus saja menyerap kekuatan dari formasi ini. Kini dia pun langsung saja melepaskan ledakan kekuatannya yang menyebabkan formasi itu hancur dan para God Monarch pun terpental.
Mereka sangat penasaran sebenarnya siapa pria itu, karena kekuatan yang dia miliki jauh berada di atas mereka. Bayu dan para muridnya juga tak menyangka Xingyun akan sekuat ini. Yan Kan yang sedang memperhatikan Xingyun segera dimampatkan oleh Xingyuan untuk melancarkan serangan kepada Suaner. Dia langsung memberikan ancaman kepada mereka, yang mana jika mereka tidak menyerah, maka dirinya itu akan menghabisi Suaner. Tindakan yang dilakukan ini benar-benar membuat mereka kesal, karena bagaimana bisa seorang God Monarch bertindak begitu memalukan dalam pertarungan ini. Xingyuan hanya tertawa saja karena dia akan melakukan apapun agar dia bisa menang. Xingyuan berjanji akan menghabisi Suaner jika mereka berani mendekati dirinya. Bahkan dia itu hanya perlu melepaskan sedikit serangannya saja. Xingyuan masih penasaran apakah Suaner ini memang benar adalah keturunan dewa. Melihat Xingyuan yang mendekat membuat Xingyuan panik. Melihat Xingyuan mendekat membuat Xingyuan panik karena dia tahu betul betapa kuatnya Xingyuan itu. Jadi jika dia berani mendekat lagi, maka dia itu akan langsung menyerang Suaner. Pada akhirnya, Xingyuan pun menanyakan keinginan dari Xingyuan. Dia mulai memberitahu kalau keinginannya sangatlah sederhana, yang mana dia meminta mereka untuk menyerah dan ditangkap dengan patuh. Selain itu, dia menjamin kalau mereka akan baik-baik saja dan tak akan dilukai. Tapi jika mereka menolak permintaannya, maka Xingyuan bisa memastikan kalau Suaner akan dirinya habisi. Mendapatkan kesempatan, para God Monarch lainnya melakukan pengepungan kepada mereka. Hal ini tentu saja membuat Xingyuan dan teman-temannya sedikit waspada. Xingyuan menjadi sangat yakin kalau mereka begitu mempedulikan keselamatan dari Suaner. Xingyuan dan yang lainnya tak bisa berbuat apapun karena jika sedikit saja mereka membuat kesalahan, maka bisa saja nyawa Suaner akan dalam bahaya. Hingga beberapa saat kemudian, Suaner sudah selesai memulihkan dirinya. Tapi karena Xingyuan tak menyadari hal itu, Xingyuan mulai menanyakan apakah dia bisa mengalahkan Suaner. Dia sempat bingung dengan pertanyaan itu, hingga akhirnya Xingyuan sadar kalau Suaner telah melakukan serangan kepada dirinya. Kini gantian dialah yang tak bisa berbuat apapun. Berhubung Xingyuan telah memiliki niatan jahat kepada dirinya, maka Suaner langsung saja memberikan serangan kepadanya. Dan bahkan membuat para God Monarch termundur hanya dengan gelombang kekuatannya saja. Mereka sama sekali tak menduga kalau kekuatan dari Suaner akan begitu kuat layaknya seekor monster. Pada akhirnya mereka pun sadar kalau Heisu sudah menipu mereka dan menjadikan mereka sebagai pion saja. Tak ingin bahaya layaknya Dewa Hitam, mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini tanpa memikirkan kondisi Xingyuan yang tak bisa bergerak. Karena dirinya tak bisa pergi, jadi pada akhirnya dia pun akan menjadi incaran. Tapi beberapa saat kemudian, sesuatu pun muncul di belakang mereka, yang mana ini adalah Heishu. Dia yang menjadi penerus dewa mulai melancarkan serangan kepada Suaner. Hanya saja, itu semua hanyalah angan-angannya saja, sebab kekuatan yang Suaner miliki telah membuat Heishu terpental dan tak sadarkan diri lagi. Sedangkan Suaner sendiri tidak tahu apa yang terjadi barusan. Xingyuan yang tak bisa menjelaskan memintanya untuk tak memikirkan hal itu. Xingyuan yang melihat kejadian itu sama sekali tak bisa berkata-kata. Pasalnya, Heishu sendiri yang melancarkan serangan secara penuh tak bisa melukai Suaner, dan malahan dia itu yang meninggoy dengan cara yang cukup konyol. Xingyuan yakin jika dirinya melancarkan serangan, maka sudah dipastikan dirinya tak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Jadi satu-satunya hal yang harus dirinya lakukan hanyalah menyerah saja. Ia pun memohon agar tidak dihabisi. God Monarch yang tadi begitu sombong kini malah memohon-mohon untuk diampuni. Bahkan Xingyuan berjanji akan melakukan apapun yang dia perintah. Hanya saja Suaner belum percaya kepadanya. Jadi Xingyuan mulai bersumpah atas nama leluhurnya akan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Suaner. Sebelum membuat keputusan, Suaner meminta saran kepada Xingyuan. Yang mana Xingyuan masih belum percaya dengan perkataannya. Apalagi Xingyuan itu sama sekali tak tahu malu, jadi sangat sulit untuk bisa memegang perkataannya. Mendahal itu, Suaner pun sudah membuat keputusan untuk menghukumnya. Tai meninggoy Xingyuan kembali memohon untuk bisa mempercayai dirinya. Pada akhirnya, Xingyuan meminta Suaner untuk memberikan segel kutukan pada tubuh Xingyuan. Dan begitu dia tak akan berani mengkhianati mereka. Xingyuan penasaran segel kutukan apa yang telah Suaner tanamkan pada dirinya. Xingyuan menjelaskan kalau segel itu bisa membuatnya meninggoy jika Suaner mau.
Hal itu tentu saja membuat Xing Yuan panik. 是卑劣的行径，我觉得他不应。妈呀！你给我打！这种他一个念头，你就会。 Di sini Xing Yuan penasaran dengan kondisi Suaner. Untung saja dia itu sudah pulih, bahkan Suaner juga sudah selesai menyerap kekuatan dari God King Hei si Dewa Hitam. Kini kultivasi Suaner telah kembali mengalami penerobosan. Namun sayang sekali dirinya tidak tahu sampai sejauh mana peningkatannya itu. Benar God King Hei telah diserap membuat Xing Yuan terkejut. Pasalnya God King Hei adalah salah satu dari 3 God King Agung di tanah Valen God. Xing Yuan membenarkan semua itu. Xing Yuan pun menjadi tidak heran mengapa mereka memiliki kekuatan yang begitu hebat. Karena skala God King saja bisa dikalahkan, apalagi mereka yang hanyalah God Monarch saja. Setelah mengalahkan God King Hei, Xing Yuan dan teman-temannya berencana untuk mencari God King Bei. Padahal itu semakin membuat Xing Yuan ketakutan, bahkan napasnya saja sampai tidak teratur. Xing Yuan merasa kalau serangan yang mereka lakukan kepada Xing Yuan dan yang lainnya merupakan tindakan yang sungguh lucu. Karena para God Monarch tidak tahu siapa yang telah dilawan. Ini semua bisa terjadi akibat ulah dari Heisu. Xing Yuan memintanya untuk tak membuat kesalahan lagi, karena jika tidak, Xing Yuan akan bernasib sama dengan Heisu. Berhubung mereka akan mencari God King Bei, maka Xing Yuan tak mungkin bisa membantu. Tapi Xing Yuan tak akan meninggalkannya karena mereka membutuhkan Xing Yuan sebagai umpan, yang mana dialah yang akan diutus untuk menguras kekuatan dari God King Bei. Kini mereka hanya perlu menunggu keputusan dari Xing Yuan saja. Meskipun kesal, Xing Yuan tidak mampu menolak. Karena jika dirinya menolak, maka sama saja dengan menghabisi dirinya sendiri. 这不，我们缺少炮灰，怎么？愿意，我愿意。 Tetua Bayu penasaran kapan Xing Yuan dan yang lainnya pergi menemui God King Bei. Di sini Xing Yuan meminta untuk tidak seformal itu kepadanya. Tapi bagi Tetua Bayu, ini adalah hal yang wajar. Pasalnya, kultivasi Xing Yuan saat ini jauh berada di atas dirinya. Bahkan dia yakin kekuatan Xing Yuan tidak kalah hebat jika dibandingkan dengan ranah God King. Xing Yuan meminta untuk tidak memandang dirinya dari kultivasi. Apalagi dia ini sangat berterima kasih kepada mereka karena telah membantu dirinya di tanah Valen God. Tetua Bayu tidak menduga kalau para praktisi hebat seperti Xing Yuan memiliki kerendahan hati. Dia pun begitu kagum dengan kepribadian dari Xing Yuan, begitu juga dengan ketiga muridnya. Berhubung mereka telah membantu dirinya dalam menghadapi musuh-musuh yang kuat, jadi sebagai imbalan atas kebaikan mereka, Xing Yuan akan memberikan sebuah hadiah kecil. Dia berharap mereka semua mau menerima hadiahnya. Sebenarnya ini bukanlah hadiah sembarangan. Pasalnya itu merupakan darah dewa yang Xing Yuan miliki. Bahkan kemuniannya sendiri membuat Tetua Bayu begitu terkesan. Ketiga muridnya juga begitu terkejut karena Xing Yuan dengan sukarela memberikan darah dewa kepada mereka. Padahal benda itu sangatlah berharga. Tetua Bayu meminta ketiga muridnya untuk berterima kasih kepada Xing Yuan. Pasalnya setetes darah dewa saja mampu mengubah hidup mereka. Pada awalnya ketiga murid ini masih belum percaya dengan kehebatan dari darah dewa. Hingga ketika Lin Fei menyentuhnya, dia pun merasakan kehadiran dari napas yang begitu kuat. Mereka sangat berterima kasih atas pemberian dari Xing Yuan. Tidak ingin berlama-lama lagi, mereka pun segera memunikan darah dewa ini. Begitu juga dengan Tetua Bayu. Setelah semua itu, Xing Yuan pun kembali menanyakan kepada Suaner mengenai seberapa jauh perkembangan kultivasinya. Sebenarnya Suaner juga tidak tahu saat ini dirinya berada di ranah apa. Hanya saja setelah dirinya memunikan kekuatan dari God King Hei, Suaner begitu yakin kalau setidaknya kultivasinya itu meningkat puluhan kali lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Di tengah pembicaraan itu, Yan Ra menanyakan kepada Xing Yuan apakah dia itu juga merasa kalau ada yang aneh di tanah Valen God. Hanya saja Xing Yuan tak merasakan apapun. Tapi dia tahu kalau tanah Valen God merupakan tempat khusus yang telah diatur oleh Dewa Yuan Huang untuk keturunannya yang mana itu adalah Suaner. Berkat Suaner jugalah mereka ini bisa datang kemari. Setelah mengetahui ini adalah tempat khusus untuk Suaner, akhirnya Yan Kan mulai mengerti tentang keberadaan dari tanah Valen God. Xing Yuan meminta Suaner untuk berterima kasih kepada Dewa Yuan Huang. Karena sebenarnya tanah Valen God ini merupakan sebuah tempat latihan yang diciptakan olehnya agar Suaner bisa segera mewarisi kekuatan dewanya. Sebagai pewaris dari Dewa Yuan Huang, Suaner itu memiliki keberadaan yang unik di tanah Valen God. Suaner akhirnya mengerti apa yang mereka bicarakan. Dia pun yakin kalau dulu Dewa Yuan Huang pasti sangatlah berkuasa. Ini bisa ditunjukkan dengan betapa hebatnya dia dalam menciptakan dunia pelatihan ini. Xing Yuan penasaran siapa yang lebih kuat antara Dewa Yuan Huang dengan Dewa Pangu. Kalau pendapat kita, Dewa Pangu masih jauh lebih kuat. Pasalnya dunia yang Xing Yuan tinggali disusun oleh tulangnya.
Lanjut, Yan Kan yakin Dewa Yunhuang sangat hebat, pasalnya dia bisa membangun dunia sehebat ini. Xingyun membenarkan hal itu, bahkan masa tertinggi Jutian saja tidak bisa menahan kekuatan Dewa Yunhuang. Padahal yang dirinya hadapi saat itu hanyalah sisa-sisa jiwanya saja. Dan semua ini mereka sudah bisa tahu kalau sekuat apa Dewa Yunhuang semasa hidupnya. Yan Kan yakin kalau Dewa Yunhuang memiliki maksud tersembunyi membawa mereka kemari. Xingyun juga memikirkan hal yang sama, tapi tujuan utama mereka sekarang adalah mencari 3 God King di tanah Fallen God. 感谢你的师尊元荒神界定是无上强大的神灵，创造了这样。不管如何，陨神之 Xingyun mendatangi Tetua Bayu untuk menanyakan keputusannya. Sebagai bagian dari sekte Heavenly akan mengikuti Swaner yang merupakan keturunan dewa. Karena Bayu akan ikut, jadi Xingyun mempersilakan mereka untuk beristirahat dulu. Karena 1 jam lagi mereka semua akan pergi. Xingyun berpindah ke sebuah tempat yang mana bisa terlihat kalau ketiga God Monarch ini sedang menghadap kepada God King Yin atau Raja Dewa Bayangan. Mereka meminta maaf karena tak bisa berbuat apapun di hadapan keturunan dewa. God King Yin sudah menduga kekuatan dewa pasti akan datang kemari. Selain itu dia juga telah dilindungi oleh pikiran para dewa. Jadi sudah sewajarnya para God Monarch akan kalah di tangannya. Mereka penasaran apa yang akan God King Yin lakukan, karena tidak mungkin dia memberikan tanah Fallen God begitu saja. Tentu sebagai God King, dia tidak akan pernah mau memberikan seluruh tanah Fallen God jatuh ke tangan Swaner. Jadi tanpa pengetahuan mereka, dirinya itu sudah melakukan pengintaian. Jika dirinya mendapatkan sebuah kesempatan, maka God King Yin akan segera bertindak. Padahal itu membuat para God Monarch cukup terkejut. Dengan begitu, maka sudah dipastikan mereka akan segera melakukan penyerangan. Selain itu mereka juga akan selalu memberikan bantuan kepada God King Yin. 自有神尊意念护持，自然不会让他这，我自然会出手。已经潜伏到他们身边了。饮食蒙大人。 Sino berpindah kepada kelompok Xingyun. Di saat yang lainnya sedang berlatih, Lin Fei bangun dari tidurnya, yang mana secara perlahan dia mulai mendekati Xingyun. Tindakan yang dia lakukan itu hampir saja membuat Xingyun menyerangnya. Dia pun menanyakan tujuan dari Lin Fei. Ternyata dia itu hanya penasaran saja, karena jika Xingyun dan yang lainnya berasal dari dunia luar tanah Fallen God, maka dia ingin tahu dunia apa yang mereka tinggali itu. Pertanyaan itu cukup sulit untuk Xingyun jawab. Bahkan dirinya saja sampai tidak bisa memberikan penjelasan apapun kepada Lin Fei. Hanya saja Xingyun memberitahu kalau dunia luar sama berbahayanya dengan tanah Fallen God. Selain itu, Xingyun memberitahu kalau mereka ini sedang dikejar-kejar oleh seorang wanita bernama Master Tertinggi Jutian, dan mereka itu malah berakhir di tempat ini. Mendengar semua itu membuat Lin Fei terkejut, pasalnya dia mengira kalau dunia luar akan berbeda dari tanah Fallen God. Xingyun merasa kalau semua tempat sama saja, karena hati mereka lah yang bisa membedakannya. Jika hati mereka tenang, maka tentunya dunia ini pasti akan penuh dengan keindahan. Mendengar perkataan Xingyun, Lin Fei pun merasa tercerahkan. Dia pun berterima kasih kepada Xingyun karena telah memberikan penjelasan yang penting kepadanya. Tapi dia itu masih penasaran hubungan Xingyun dan Swaner dan juga Yan Kan. Xingyun memberitahu kalau Swaner adalah adiknya, sedangkan Yan Kan sendiri adalah wanita miliknya. Mendengar perkataan itu membuat Lin Fei terkejut. Sedangkan Yan Kan senyum-senyum sendiri karena dia sangat senang Xingyun telah menganggapnya sebagai wanitanya. 只是我们的新世界尽是美好。她是我女人，璇儿她是我妹妹。 Lin Fei yang sedang patah hati disadari langsung oleh Yan Lang. Sejak awal dia sudah berusaha untuk menghentikan Lin Fei berandai-andai, karena ketiga orang ini memiliki keberadaan layaknya dewa. Jadi ada jarak besar pemisah di antara mereka. Lin Fei sebenarnya tidak menyerah, namun Yan Lang kembali menyadarkannya. Apalagi dia ini sudah melihat bagaimana mereka bisa mengalahkan God King He. Jadi lebih baik Lin Fei itu sadar diri daripada nantinya malah tambah sakit hati. Di saat mereka berkultivasi itu, terlihat kalau Suyu terus saja memandang ke arah Xingyun. Mengetahui hal itu, Yan Lang pun menanyakan apa yang dia pikirkan. Yang mana Suyu itu merasa yakin kalau sosok hebat seperti Xingyun pasti tidak akan sulit tinggal di tanah Fallen God. Padahal itu membuat Yan Lang berpikir kalau seniornya memiliki pikiran yang sama dengan Lin Fei. Namun Suyu menenangkannya karena dia itu hanya mengagumi ranah dan basis kultivasi Xingyun saja. Tetua Bayu meminta para muridnya untuk memfokuskan diri pada kultivasi dibandingkan memikirkan hal yang lain. Apalagi setelah ini mereka semua akan pergi menghadapi God King Bei. Maka karena itulah mereka harus bisa melindungi diri sendiri di pertarungan nanti. Para muridnya paham dan mulai kembali berkultivasi. 你不会？我只是对他们的境界和修为无。赶紧提升修白神王了，须得有。 Tidak terasa 1 jam sudah berlalu.
Xing Yun merasa ini adalah waktu yang tepat mulai mengajak teman-temannya untuk memulai perjalanan menuju ke tempat God King Bei berada. Tidak lama setelah Xing Yun pergi, sadar juga sesuatu pun muncul. Yang ternyata ini ada kedatangan dari master tertinggi Jutian. Meskipun Xing Yun dan lainnya telah pergi melalui kekuatan ruang dan waktu, namun siapa sangka ini semua tak bisa lepas dari pelacakan Jutian. Dia juga tidak menyangka kalau Dewa Yan Huang memiliki peninggalan sehebat ini. Nah, yang barusan itu hanyalah kesadaran dari Jutian saja. Hal itu dia lakukan supaya bisa mencari keberadaan dari Xing Yun dan yang lainnya. Setelah mengetahui di mana mereka, maka Jutian tidak ada niatan untuk melepaskan mereka. Xin lalu kembali kepada Xing Yun yang mana mereka sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba saja Xing Yun ini berhenti secara tiba-tiba, yang mana tentu saja membuat Yan Kan kebingungan apa yang sedang terjadi. Begitu juga dengan Tuto Beiyu dan para muridnya. Xing Yun memberitahu kalau dirinya telah merasakan napas kehancuran yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan ini tidak begitu asing baginya. Selain dia, Xuaner juga merasakan hal yang sama. Sebab yang dirinya rasakan adalah napas dari master tertinggi Jutian. Hal itu tentu saja membuat Xing Yun terkejut dan dia ini tak habis pikir bagaimana bisa Jutian melakukan pelacakan sampai ke tanah Fallen God. Yan Kan juga sama bingungnya. Tapi setelah Xing Yun pikir-pikir lagi, hal itu mungkin saja bisa terjadi. Sebab ketika mereka tersedot ke tanah Fallen God, napas mereka masih tertinggal. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Jutian untuk mengetahui keberadaan dari mereka. Dan kekuatan yang Jutian miliki tentu saja akan sangat sulit bagi mereka untuk memberikan perlawanan kepadanya. Maka karena itulah mereka harus segera pergi menemui God King Bei agar masalah mereka bisa cepat selesai. 这股力量好像还有点熟，我们被吸入这陨石，莫非他也追？这，以他。 以最快的速度干。 Saya juga mereka pun mulai melakukan perjalanan, hingga tak lama kemudian mereka pun bisa melihat adanya sebuah kastil. Hanya saja ada penghalang yang menutupi tempat itu, jadi akan terlalu sulit bagi mereka untuk bisa masuk ke sana. Tuto Beiyu menjelaskan kalau penghalang ini dibuat langsung oleh God King Bei. Maka selain dia, tidak mungkin ada yang bisa membukanya. Jika penghalang itu tidak bisa dihancurkan, maka mereka tidak akan mungkin bisa bertemu dengan God King Bei. Saya juga, Xuaner pun langsung saja melancarkan serangan. 王根本无人可以破。这是一道什么结界？ Siapa sangka penghalang yang digadang-gadang saat kuat ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Xuaner. Mereka begitu terkejut karena penghalang itu hanya dihancurkan dalam satu pukulan saja. Tuto Beiyu tak bisa berkata apa-apa selain terpukau dengan kekuatan Xuaner. Ketika mereka saling berbicara, terdengar ada suara misterius yang mana dia itu begitu kesal karena penghalangnya sudah dihancurkan. Tentu saja orang ini adalah God King Bei. Dia pun memperlihatkan wujudnya kepada mereka. Sebagai salah satu dari God King, Bei tentu saja begitu kesal kepada orang-orang yang telah berani datang kemari tanpa seizin dirinya. Mendengar perkataan itu membuat Xuaner kesal. Hanya saja Xing Yun menenangkannya dan juga memberitahu kalau ingin masuk ke tempat orang lain, maka mereka harus memperhatikan sopan santun dulu. Xuaner paham dan dia juga mengakui kalau tindakannya sebelumnya adalah salah. Xing Yun memintanya untuk menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Sedangkan untuk urusan God King Bei, dirinya lah yang akan mengurusnya. Xing Yun meminta maaf kepadanya karena tidak bermaksud untuk membuat keributan di tempatnya. Selain itu, Xuaner juga tidak sengaja menghancurkan penghalangnya. Meskipun Xing Yun sudah mengatakan segalanya, semua itu tidaklah membuat kemarahan dari God King Bei mereda. Tanpa berlama-lama lagi, dia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Melihat semua itu membuat Xuaner sedikit kesal. Xing Yun mencoba untuk memberikan peringatan kepada God King Bei. Hanya saja dia itu tidak mau dan akan menghabisi mereka semua. Karena dia sudah membuat keputusan, maka mau tidak mau Xing Yun akan meladeninya. 好好说话嘛。 Di sini, God King Bei sudah merasa kalau dirinya sudah menang. Namun itu semua hanyalah sebuah ilusi belaka. Karena sarannya itu sudah mudah Xuaner tahan. Dia menanyakan kepada Xing Yun sekarang apa yang harus dia lakukan. Karena God King Bei sudah bertindak seperti ini, maka Xing Yun meminta Xuaner untuk mengalahkannya. Xuaner paham dan langsung saja melancarkan serangan kepada God King Bei. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, God King Bei masih mampu menahan setiap serangan yang Xuaner lancarkan. Melihat semua itu membuat Xing Yuan terkejut, bahkan dia itu sampai terbata-bata.
Xingyun pun memintanya untuk memperjelas kata-kata yang ingin dia ucapkan. Apalagi Xingyun adalah salah satu dari God Monarch. Wajar bagi dia terkejut, pasalnya dia tidak pernah menduga Suander dapat mengimbangi kekuatan dari God King Bei. Selain itu, ini sungguh luar biasa baginya, karena sebelumnya dia itu sempat bertarung dengan Suander, yang ternyata mampu mengimbangi kekuatan dari God King Bei. Hanya saja perkataan itu mungkin terlalu berlebihan, karena kekuatan dari Suander jauh berada di atas God King Bei. Dia sendiri bahkan sampai tidak menduga kalau gadis ini memiliki kekuatan yang hebat. God King Bei yang tidak ingin dipermalukan memutuskan untuk kembali melancarkan serangan kepadanya. Teman-temannya sempat khawatir kepada Suander, sedangkan Xingyun yakin betul kalau Suander pasti tidak mudah menghancurkan serangannya. Perkataan Xingyun ternyata benar, apalagi ketika juga Suander pun langsung mengarahkan tombaknya tepat di hadapan God King Bei. Di sini Suander mengakui kalau dirinya telah menghancurkan penghalangnya. Jadi dia pun meminta maaf kepadanya. Namun jika God King Bei tidak mau berhenti, maka dirinya akan terus menghajarnya. Padahal itu malah kembali membuat God King Bei kesal dan pertarungan pun kembali terjadi. God King Bei terus saja mengatakan kalau sebagai salah satu God King dirinya tidak akan kalah. Namun itu malah kembali menerima serangan dari Suander, yang bahkan membuat Xingyun terkejut apalagi Suander itu terus saja melancarkan serangan kepadanya. Hanya saja God King Bei tetap tidak ingin menyerah dan terus menyambungkan statusnya sebagai salah satu God King. Karena dia terus saja sombong, pada akhirnya Suander pun langsung saja memberikannya serangan, hingga membuat God King Bei kebingungan sebenarnya dari mana gadis itu berasal karena memiliki kekuatan yang sangat hebat. God King Bei pun menyerah dan mengajaknya untuk berbicara baik-baik. Sejak tadi inilah yang diinginkan oleh Suander. Namun God King Bei itu tidak mau mendengarkan perkataan mereka. God King Bei pun menanyakan tujuan mereka kemari. Selain itu dia yakin dirinya ini tidak pernah menyinggung mereka. Mengetahui mereka tidak bermasalah malah membuat God King Bei kebingungan. Karena kenapa juga Suander itu menghancurkan penghalangnya. Sejak tadi Suander sudah bilang dirinya tidaklah sengaja. Apalagi penghalang itulah yang telah menghalangi jalan mereka. God King Bei yakin dirinya tidaklah bersalah. Pasalnya penghalang itu sudah ada selama ribuan tahun, dan tidak ada satupun orang yang berani menghancurkannya. Apalagi sebagai salah satu dari 3 keberadaan puncak di tanah Fallen God, tidak mungkin ada yang berani merusak penghalangnya. Suander pun menyombongkan dirinya karena dialah orang yang pertama menghancurkan penghalang itu. God King Bei berusaha mengalah dan menanyakan tujuan sebenarnya dari gadis ini. Sebenarnya Suander itu tidak melepaskannya dulu, hanya saja dia yang menanyakan sesuatu kepadanya. God King Bei akan menjawab apapun yang mereka inginkan. Suander pun segera membawanya kepada Xingyun agar mereka bisa mengajukan pertanyaan kepadanya. Xingyun masih saja terkejut karena di hadapan mereka keberadaan seperti God King bagaikan orang yang tidak berguna. Di sini Suander menanyakan kepada God King Bei mengenai seorang pria berbadan besar. Hanya saja God King Bei tak begitu paham. Apalagi Suander tidak begitu baik dalam menjelaskannya. Untung saja Xingyun menjelaskan dan menanyakan kepada God King Bei apakah dia itu sudah menyerap sebuah jiwa tersisa bernama Manye. Padahal itu God King Bei pun berusaha untuk mengingatnya. God King Bei terus berusaha untuk mengingat nama Manye. Hanya saja Suander sudah tidak sabar dan memintanya untuk segera memberitahunya. Karena jika tidak, kuil Dobroknya itu akan dirinya hancurkan. Tidak ingin hal itu terjadi, God King Bei akan memberitahu agar Suander tidak marah lagi. Dia membenarkan kalau dirinya memang menyerap sisa-sisa jiwa. Hanya saja dia tidak tahu apakah jiwa yang dirinya hisap itu ada pria yang mereka cari. Padahal itu, Suander pun meminta agar God King Bei mengantarkan mereka. Ingin menenangkannya karena mereka ini harus tetap sabar. God King Bei meminta mereka untuk mengikuti dirinya, karena dia itu akan membawa mereka ke tempat jiwa-jiwa dikumpulkan. Hanya saja sepertinya God King Bei memiliki niatan lain. Suander yang merasa aneh menanyakan keputusan dari Xingyun, yang mana mereka itu akan tetap mengikuti God King Bei. Namun sebelum pergi, Xingyun meminta Yan Kan dan juga yang lainnya untuk tetap berada di sini. Karena jika ada sesuatu yang terjadi di dalam, maka mereka bisa meminta bantuan. Yan Kan paham dan ia hanya bisa meminta mereka untuk selalu berhati-hati. Ketika juga Xingyun dan Suander pun segera menyusul God King Bei, yang mana mereka sudah tiba di dalam istana. 当然有，并在外面接应我们。
仙儿，我们走。 Bisa terlihat kalau sejak tadi God King Bei itu terus tersenyum jahat. Bahkan alih-alih membawa mereka melihat jiwa tersisa, dia itu malah duduk santuy saja. Ketika Swaner menanyakan tentang sisa jiwa, hal itu langsung saja membuat God King Bei tertawa. Karena tidak ada satupun jiwa yang bisa keluar dari dalam kuilnya. Hal itu tentu membuat Swaner kesal karena God King Bei telah berbohong kepadanya. Sambil tertawa, God King Bei membenarkan perkataannya. Namun ketika melihat wajah Swaner, dia ini sedikit takut. Apalagi sebagai seorang God King, dia itu tidak akan mungkin bisa diancam olehnya. God King Bei mengatakan hal itu sambil ketakutan. Selain itu dia juga kesal karena telah dipermalukan oleh Swaner. Jadi untuk membalas perbuatan yang telah dirinya alami, dia itu akan menghabisi mereka. Melihat kelakuannya hanya membuat Xingyan geleng-geleng saja. God King Bei sangat yakin kalau formasi 1000 naga putihnya akan bisa menghabisi mereka. Bahkan dia sudah menyiapkan hari tahun depan untuk menjadi peringatan kematian mereka. Saat juga, God King Bei pun mulai melancarkan serangan kepada mereka. Meskipun formasi itu sangatlah mengerikan, namun di hadapan Swaner, semua ini sama sekali tidak berguna. Hanya saja yang cukup menyulitkan adalah formasi ini terus saja mengeluarkan naga putih. Sesuai dengan namanya, formasi dari God King Bei akan membentuk ribuan naga putih satu demi satu, hingga sampai memakan mereka semua. Karena formasi yang dia buat begitu menyebalkan, membuat Swaner semakin marah dan berjanji akan memberikan hukuman kepadanya. Di saat mereka sedang terdesak, Xingyan yang melihat ke sana kemari membuat dirinya sadar kalau di pilar-pilar itu sepertinya terdapat sebuah formasi. Merasa ada yang aneh, Xingyan pun mulai melakukan sesuatu, yang dia pun keluar dari pelindung ini dan menghancurkan pilar-pilar istana itu. Rencana Xingyan berjalan dan lancar karena pilar-pilar yang berada di situ memang adalah formasi dari God King Bei. Xingyan terus saja menghancurkan susunan formasi yang berada di sana, yang menyebabkan para naga putih lenyap begitu saja. Melihat apa yang terjadi membuat God King Bei menjadi panik, pasalnya dia itu tidak pernah menduga formasi 1000 naga putih akan diketahui dengan sangat mudah. Xingyan merasa kalau dia itu terlalu meremehkan mereka hingga membuat susunan formasi dengan begitu jelas. Swaner juga memberikan ejekan kepada God King Bei dan juga memberitahu kalau formasinya itu tidaklah berguna. Tidak ingin dihajar lagi, God King Bei pun memutuskan untuk segera pergi, hanya saja Swaner tidak akan membiarkannya lari. Dalam pertarungan itu, God King Bei terus saja berusaha untuk menghindari setiap serangan dari Swaner. Namun karena kekuatan Swaner begitu kuat, hal itu pun sangat menyulitkan dirinya. Dan akhirnya dia pun hanya bisa menghindarinya saja. Di sisi luar, Bayu merasa sangat khawatir dengan keselamatan Xingyan dan juga Swaner. Pasalnya, kuil suci putih merupakan tempat yang sudah dikelola oleh God King Bei selama ribuan tahun lamanya. Yan Kan menenangkannya karena dia itu yakin Xingyan akan baik-baik saja. Bisa terlihat kalau Lin Fei dan juga Suyu sangat mengkhawatirkan mereka. Di tengah ketakutan itu bisa terlihat kalau ada sesuatu yang telah masuk ke dalam tubuh Yanlang. Kemungkinan dirinya itu sudah dirasuki oleh sesuatu yang telah dikirim oleh God King Yin. Dato' Bayu merasa ada yang aneh kepada Yanlang. Yanlang yang sedang diusir langsung saja mengincar Yan Kan. Untung saja Dato' Bayu menyadari hal itu dan dia pun segera melindungi Yan Kan. Yanlang memberitahu kalau tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari hadapannya. Tidak membuang waktu lagi, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Yanlang dan juga Yan Kan. Dalam pertarungan itu bisa terlihat jelas kalau Yan Kan sangatlah kesulitan untuk bisa menghadapinya. Hal itu cukup wajar pasalnya Yanlang sedang dikendalikan oleh God King Yin. Untung saja sebelum Yan Kan terluka semakin parah, Lin Fei berhasil melindunginya. Sampai saat ini mereka masih belum tahu mengapa Yanlang tiba-tiba saja bersikap seperti ini. Yanlang tidak menjawab pertanyaannya. Di sini Lin Fei sadar betul kalau hanya dia saja yang bisa bertarung dengan Yanlang. Namun sayang sekali kekuatannya masih terlalu jauh di bawah God King Yin. Yan Kan akhirnya sadar kalau Yanlang sedang dikendalikan oleh seseorang. Suyu berusaha untuk menyadarkan juniornya itu, namun karena tak kunjung berhasil, jadi dia pun mulai melancarkan serangan kepadanya. Sayang sekali semua serangan Suyu dengan mudah Yanlang tahan. Bahkan dia itu berhasil mengembalikan serangannya. Beruntungnya Dato' Bayu sudah kembali pulih dan berhasil menahan serangan balik itu. Ia juga sadar kalau yang mengendalikan tubuh muridnya adalah God King Yin.
Dia tidak menduga sebagai seorang God King, Jing telah menggunakan teknik perampas jiwa untuk mengendalikan muridnya demi bisa mengalahkan mereka. God King Yin sama sekali tidak peduli karena pada dasarnya dia memang sering menggunakan cara seperti ini dalam menghadapi musuhnya. Maka karena itulah dia disebut sebagai Raja Dewa Bayangan. Karena mahir dalam menghabisi seseorang di dalam bayangan. Dia mencoba memberikan mereka kesempatan, yang mana selama mereka mau memberikan Yankan kepadanya, maka God King Yin akan membiarkan mereka hidup. Tentu saja Teto Bayu dan para muridnya tidak akan melakukan hal itu. Di sini, Yankan melakukan sesuatu, yang mana kemungkinan dia sedang berusaha untuk memberitahu Xingyun apa yang sedang terjadi. Lanjut, Teto Bayu tidak ada niatan untuk meninggalkan penyelamat mereka. Jadi seberapa keras pun God King Yin ingin membawa Yankan, dia itu harus melangkahi mereka dulu. Setelah mendengar keputusan mereka, God King Yin pun akan kembali melancarkan serangan kepada mereka. Di saat pertarungan sedang berlangsung, Suyu berusaha untuk menyembuhkan Yankan. Hanya saja waktunya tidaklah banyak karena bagaimanapun Teto Bayu tak akan bisa menahan God King Yin terlalu lama. Di sini God King Yin kembali melancarkan serangan kepada Yankan. Namun lagi-lagi Tetua Bayu berhasil memberikan perlindungan kepada mereka. Lagi asik bertarung, kita malah dibawa kepada Xingyun dan juga Swaner yang terus saja mengejar God King Bei. Hingga tak lama kemudian ada sebuah portal muncul. Xingyun bersama Swaner masuk ke dalam tempat itu. Bisa terlihat kalau ini bukanlah tempat sembarangan karena di bawah kaki mereka ada sebuah formasi yang begitu besar. Tak lama kemudian God King Bei kembali muncul. Melihat wajahnya, Swaner itu ingin segera menghajarnya. Namun Xingyun berhasil menahannya karena dia yakin ini semua adalah jebakan saja. Tapi Swaner merasa kalau tidak ada satupun formasi yang bisa menjebak mereka. Xingyun memintanya untuk tidak berpikiran seperti itu, karena formasi kali ini jauh berbeda dengan formasi yang berada di luar. God King Bei memuji Xingyun karena bisa langsung menyadari betapa berbahayanya formasi ini. Tapi semua ini sudah terlambat karena mereka telah masuk ke dalam formasinya. Ketika api jiwa terus mengelilingi mereka, terlihat Manya ada di salah satu api jiwa itu. God King Bei yang menyadari hal itu menjadi semakin senang. Ia meminta mereka untuk tidak khawatir karena tak akan lama lagi mereka akan bersatu dengan temannya. Di sini Xingyun menyarankannya untuk segera menyerah karena jika tidak, God King Bei akan meninggoy. God King Bei tidak peduli, hanya saja ketika melihat wajah Swaner, nyalinya agak ciut sedikit. Namun itu tidaklah mempengaruhi dirinya yang berniat untuk menghabisi mereka. Swaner yang kesal berjanji akan membuat God King Bei menderita. Nah, formasi yang dia gunakan itu bernama formasi Suara Surgawi 10.000 jiwa. Pada awalnya, formasi itu ingin dia gunakan untuk bisa menangkap God King Bei dan juga God King Yin. Namun karena dia bertemu dengan mereka, maka mau tidak mau dia itu harus menggunakan formasi ini. God King Bei meminta mereka untuk berbangga diri karena suatu kehormatan bisa meninggoy di dalam formasinya. Saat juga God King Bei pun mulai melancarkan serangan. Xingyun menyarankan dia untuk tidak menganggap mereka seperti God King He dan juga God King Yin. Karena bagaimanapun, kekuatan mereka berada jauh di atas kedua God King itu. Di saat Xingyun sedang menahan api jiwa, Swaner diminta untuk menyelamatkan Manya. Sayang sekali, God King Bei terus saja melancarkan serangan secara terus-menerus, yang mengakibatkan Xingyun kesulitan untuk bisa menahan semuanya. Serangannya juga sempat membuat Swaner kerepotan, yang pada akhirnya penyelamatan Manya harus terganggu dulu. Di sini Xingyun meminta Swaner untuk mengendalikan kekuatannya karena bagaimanapun api jiwa itu adalah sebuah jiwa. Jadi jika mereka menghancurkannya, maka sama saja dan menghabisi jiwa itu. Hal ini jugalah yang membuat mereka sangat sulit untuk bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Xingyun saat marah kepada God King Bei karena tanpa perasaan bersalah sedikit pun dia terus menggunakan jiwa-jiwa untuk menyerang mereka. God King Bei tidak peduli, bahkan dia hanya mentertawakan perkataan Xingyun yang mengatakan dirinya yang sangat kejam. Padahal seharusnya para jiwa itu sangat bangga bisa mati demi dirinya dan juga menghilang dari dunia ini. Itu merupakan sebuah kehormatan besar bagi mereka. God King Bei yang begitu kejam kembali meningkatkan serangannya, yang bahkan kali ini api jiwa yang dirinya panggil juga semakin banyak. Saat juga God King Bei pun menggunakan roh pengikat 10.000 jiwa. Teknik ini merupakan rantai yang bisa menahan jiwa. Xingyun maupun Swaner sangat kebingungan tindakan apa yang harus mereka lakukan.
Karena jika sedikit saja mereka membuat kesalahan, maka jiwa-jiwa ini akan terluka. God King Bei begitu senang karena kekuatan dari kedua orang ini sangatlah besar. Namun sayang sekali mereka tak akan bisa mengalahkan dirinya. 可恶！你这个被……如此浩瀚庞大的力量。 Swander berusaha untuk memberikan perlawanan, hanya saja kekuatan yang dirinya miliki sudah diserap habis oleh God King Bei. Jangankan melawan, untuk bergerak saja mereka sudah sangat kesulitan. God King Bei begitu senang melihat mereka yang menderita. Dia berjanji setelah menyerap habis kekuatan mereka, maka dirinya akan menguasai tanah Valengod. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani kepadanya. Swander cukup panik karena energinya perlahan mulai habis. Selain dia, Xingyun juga mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin dialah yang paling parah. Sebelum kehilangan kesadaran, Swander meminta Xingyun untuk menggunakan kuil kuno Yuan Huang. Karena mungkin hanya dan itulah mereka bisa menyerang tubuh God King Bei. Swander paham dan mencoba untuk melakukan apa yang diminta oleh Xingyun. Dengan sisa-sisa tenaga yang Swander miliki, dirinya pun berhasil mengeluarkan kuil kuno Yuan Huang. 萱儿，催动你体内的。好的。 Melihat apa yang telah terjadi menyadarkan God King Bei kalau gadis di hadapan itu adalah keturunan dewa. Walaupun sudah tahu Swander adalah keturunan dewa, God King Bei tetap saja ingin melawan dia. Bahkan dia tidak akan membiarkan mereka untuk menghancurkan roh pengikat 10.000 jiwanya. God King Bei pun terus memperkuat rantainya, yang bahkan dia juga menambahkan rantai lainnya untuk bisa menahan mereka, supaya tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat God King Bei lagi percaya diri, tiba-tiba saja kekuatan itu tidak terlalu berfungsi. Yang mana ini semua sepertinya berkaitan dengan kuil kuno Yuan Huang. Xingyun yang melihat kesempatan langsung saja melancarkan serangan. Seberapa keras pun God King Bei melawan, dirinya tak akan mungkin bisa menahan serangan dari Xingyun. Apalagi kekuatannya sedang ditekan oleh kuil kuno Yuan Huang. Di sini God King Bei sadar betul kalau inilah kekuatan dari kuil kuno Yuan Huang. Sayang sekali dia sudah terlambat menyadari hal itu. Pasalnya Swander telah bebas dan akan memberikan pelajaran kepada God King Bei. Swander yang sudah sangat kesal sama sekali tidak akan memberikan God King Bei kesempatan untuk bernapas. Bahkan dirinya itu berhasil membuat God King Bei kacau balau. Melihat dia ingin kembali melarikan diri, Xingyun pun berusaha untuk menghentikannya. Yang mana kali ini God King Bei tidak akan bisa lari semudah sebelumnya. Dengan kekuatan dari kuil kuno Yuan Huang dan juga pedang terbang Xingyun, dia pun berhasil ditahan. Pada akhirnya God King Bei pun tak bisa berbuat apapun lagi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah mengalahkan God King Bei, Swander merasakan kalau kekuatannya kembali meningkat. Xingyun merasa hal ini cukup wajar, pasalnya tanah Valengod merupakan tempat ujian yang dibuat oleh Dewa Yuan Huang untuk penerusnya. Selain itu, Xingyun juga tahu kalau para God King merupakan 3 roh senjata yang dimiliki oleh istana kuno Yuan Huang. Jadi setiap kali Swander menyerap kekuatan dari para God King, maka kekuatannya juga akan ikut meningkat. Karena God King Bei sudah kalah, jadi yang tersisa hanyalah God King Yin saja. Namun mereka masih belum tahu di manakah dia berada. Nah, terlihat Mania juga sudah berada di sisi mereka yang menandakan kalau misi penyelamatan mereka telah berhasil. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.